Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sudah menjaga kami semua di hari ini. Sebentar lagi kita akan mulai beribadah. Kiranya Tuhan ada bersama dengan kami sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Inilah doa kami. Haleluya. Amin.
Para teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu dalam nama Bapa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, damai di hati, puji Tuhan. Nah sekarang torang semua baca Alkitab. Adik-adik so siap semua tuh Alkitab? Yang di rumah, so ada Alkitab di tangan? Yang di gedung gereja dang? So ada? Oke, kalau semua so pegang Alkitab, torang buka di dalam Bilangan 27 ayat 12 sampai 23. Sekali lagi, Perjanjian Lama, Bilangan 27 ayat 12 sampai 23. Sudah dapat semua? Oh, ada yang belum dapat. Nah, kalau belum dapat, minta tolong enci-enci suruh cari akang. Yang di rumah suruh cari mama atau papa. Oke? Sekali lagi encik mau baca. Bilangan 27 ayat 12 sampai 23. Oke? Kita baca bersama-sama. Oke. Kita baca DP judul Yosua mengganti Musa. Kita mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliasar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Lanjut, ia harus berdiri di depan Imam Eliasar, supaya Eliasar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titah mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliasar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Sebelum lanjut dengan cerita Alkitab, encik mau tanya dulu. Siapa masih ingat cerita minggu lalu? Cerita tentang siapa? Ada yang masih ingat?
Bapak Pendeta Jane Weol ada bercerita, masih ingat tentang siapa? Masih ingat? Ayo, mereka ada 2 pengintai yang cukup berani, yang dipilih Tuhan. Ayo, siapa? Iya, Yosua dan Kaleb. Mereka sangat pemberani, mereka tidak takut karena mereka tahu Tuhan pasti akan menolong mereka. Oh, jago-jago anak-anak sekolah minggu, Kang. Dorang masih ingat cerita minggu lalu. Nah, cerita kali ini masih ada hubungannya dengan cerita yang minggu lalu tentang Nabi Musa. Tapi judul kita hari ini Yosua mengganti Musa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini bercerita tentang waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang menjadi pemimpin adalah Nabi Musa. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun mereka di padang gurun. Nah, adik-adik, Tuhan berjanji kepada Musa untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Jadi Musa pikir-pikir, Musa yang nanti akan menuntun bangsa Israel keluar dari menuju tanah Kanaan. Tapi Tuhan memanggil Musa. Tuhan bilang, Musa, tugasmu sudah selesai sampai di sini. Jadi adik-adik, tugas Musa itu dia hanya membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Masih ingat waktu Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, ada laut apa? DP nama Encik so lupa. Mungkin adik-adik masih ingat laut apa? Waktu Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkat dan membelah laut tersebut menjadi 2 bagian. Menjadi 2. Ada yang ingat? Ada yang tahu laut apa? Iya, Laut Teberau. Nah, adik-adik, Laut Teberau adalah laut yang dilewati oleh bangsa Israel dari penindasan dari bangsa Mesir. Dan mereka melewati Laut Teberau itu dengan tanah yang kering di dasar laut. Setelah mereka sampai di seberang, bangsa Mesir mengikuti dan semua bangsa Mesir itu mati semua. Dan bangsa Israel diselamatkan. Nah, Tuhan memanggil Musa. Tuhan bilang, Musa, sampai di sini tugasmu sudah selesai. Dan akan digantikan oleh Nabi Yosua. Akan digantikan oleh Yosua. Dan Yosua itu adik-adik yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, tapi Tuhan mengizinkan Musa. Tuhan mengizinkan Musa untuk naik ke Gunung Abarim. Musa, ngana naik di Gunung Abarim, kok ngana boleh lihat no itu tanah Kanaan seperti apa? Nah, adik-adik, dan Nabi Musa itu dia naik ke Gunung Abarim dan dia melihat semua yang ada seluruh di tanah Kanaan itu. Nah, lalu Tuhan menyuruh Musa untuk meletakkan tangannya kepada Yosua. Untuk meletakkan tangannya kepada Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Nah, adik-adik, kalau Musa DP tugas mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dan tugas daripada Yosua adalah untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tugas mereka itu Yosua dan Musa, tugas mereka itu berbeda-beda. Tapi baik Yosua
maupun Musa, mereka semua adalah sama-sama dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin. Dan karena dipilih oleh Tuhan, tentunya mereka disertai, ditolong, diberkati oleh Tuhan, supaya apapun yang mereka lakukan atas perintah Tuhan pasti akan berhasil dengan baik. Nah, torang pe Tuhan hebat kan? Adik-adik, hebat dan luar biasa. Nah, Tuhan kita itu suka menolong. Siapapun yang Tuhan pilih, dia tidak akan meninggalkan. Dia pasti akan sertai, dia pasti akan tolong, dia pasti akan pimpin, sehingga tugas yang diberikan kepada kita akan selesai dengan baik. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum lanjut, Encik mau tanya dulu. Siapa kote yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Iya, ada yang tahu? Yang di rumah tahu? Siapa? Yang di gedung gereja? Ada yang tahu? Iya, tentunya yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah Musa. Pertanyaan yang kedua, siapa yang dipilih Tuhan menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan? Siapa? Ayo, ada yang tahu? Iya, Yosua. Dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan untuk saat ini kepada kita semua. Sebelum lanjut, Encik mau tanya, siapa suka jadi pemimpin? Angkat tangan yang suka jadi pemimpin. Iya, pasti dia bisa dipilih menjadi pemimpin doa seperti teman kita tadi. Dia bisa dipilih untuk memimpin doa buka. Ada yang bisa doa baca Alkitab. Nah, sebentar ada yang memimpin doa penutup. Nah, adik-adik, ketika kita dipilih Tuhan, seperti adik kita tadi, dia bisa menyelesaikan dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan, dia akan sertai. Dia hanya nak mau kasih tinggal pada orang kalau dia so pilih. Toh? Bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Asalkan kita taat dan setia kepada Tuhan. Bisa jadi pemimpin seperti gubernur. Bisa jadi wali kota. Bisa memimpin jadi pendeta. Semua kalau Tuhan so pilih, sekalipun adik-adik masih kecil-kecil, jangan takut. Apalagi untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan pasti akan menyertai. Sampai mau berhasil, sampai tugas yang Tuhan kasih selesai dengan baik. Nah, jadi kalau ada yang disuruh mau pimpin doa, berani-berani. Mau suruh pimpin puji-pujian, berani-berani. Misalnya adik Gail pimpin puji-pujian di depan. Siap Encik, kita mau pimpin. Odoh, jago itu. Atau adik Selo pimpin doa buka. Ya, kita siap Encik. Mesti berani. Karena apa? Kalau torang dekat dengan Tuhan, torang mengandalkan Tuhan, biarlah apa-apa tetap torang akan selesaikan dengan baik. Tuhan akan menyertai kita semua. Adik-adik di rumah bisa? Adik-adik yang ada di gedung gereja bisa? Jangan bilang no kalau mau suruh Bapak pimpin. Semua pasti bisa, karena torang memberitakan itu firman Tuhan, membawa puji-pujian, berdoa, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti Tuhan akan sertai torang. Oke? Amin. Iya,
tadi orang sudah baca firman tentang Yosua sang pemberani. Jadi, orang anak-anak mesti berani seperti Yosua. Nah, sekarang orang semua kasih persembahan. Siapkan persembahan semua. Siapa yang siap persembahan? Orang mau kasih persembahan, dan sambil persembahan dijalankan, orang menyanyi sama-sama bersyukur. Pada doa umum, dan sebelum orang berdoa, orang menyanyi sekolah minggu paling Yahud. Sekarang orang semua berdoa umum. Kalau berdoa harus sopan, karena orang bercerita dengan siapa? Bercerita dengan Tuhan. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh. Encik berdoa, adik-adik juga boleh berdoa dalam hati. Orang berdoa sama-sama, kunci tangan, tutup mata, orang mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu, kami sangat bersyukur, berterima kasih atas kasih sayang Tuhan, atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Di saat ini, Engkau masih memberi kesempatan lagi kepada kami untuk boleh datang beribadah bersama-sama di ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Nafiri Bitung. Kami percaya ketika Tuhan memimpin ibadah kami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami boleh bernyanyi bersama-sama, kami boleh menggerakkan tubuh kami, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalamnya kami sudah boleh mendengarkan cerita Alkitab, cerita yang nyata tentang kebenaran Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau mengajarkan kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, atau siapa saja, untuk boleh berani menjadi pemimpin, untuk boleh berani tampil. Karena ketika kami dipilih untuk menjadi pemimpin, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri. Yang pasti Tuhan akan menolong, Tuhan akan sertai sehingga tugas kami boleh selesai dengan baik.
seperti Nabi Yosua yang Tuhan sudah pilih menggantikan Musa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mampukan kami semua, sekalipun anak-anak masih kecil-kecil, untuk dapat memahami firman-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan menuntun mereka, Tuhanlah yang akan memberkati mereka, Tuhanlah yang akan memberi mereka hikmat, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa untuk enci-enci sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Nafiri Bitung. Mulai dari penatua, sekretaris, wakil ketua, bendahara, bahkan komisi, bahkan semua enci-enci yang ada. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau selalu memberkati kami, memberi kami hikmat, memberi kami sukacita, kegembiraan untuk tetap terus melayani Tuhan lewat pelayanan anak-anak sekolah minggu. Rangkulah kami ya Tuhan, satukanlah hati kami untuk tujuan membawa anak-anak lebih mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sehat kuat tetap ada bagi kami, semangat tetap ada, tetap Engkau berikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, semua anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan berkatilah mereka. Biar Tuhan yang akan membimbing mereka, biar Tuhan yang akan menuntun mereka di masa tumbuh kembang mereka. Biarlah Tuhan selalu menguatkan iman percaya mereka, agar senantiasa mereka tetap terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak pembawa damai. Terima kasih Bapa di surga, persembahan yang sudah kami berikan Engkau berkati, agar supaya dapat terpakai baik, guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus, terlebih untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Nafiri Bitung. Terima kasih banyak Bapa. Berkatilah semua yang ada di Jemaat Gemim Nafiri, dan berkatilah ya Tuhan kami yang pada saat ini sedang dan masih menghadapi virus COVID-19 atau Corona. Tuhan, kami percaya ketika kami memohon dan meminta kepadamu, biarlah virus ini akan berlalu sesuai kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Bagi anak-anak yang mungkin sedang sakit, biar Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Ini doa syukur sembahyang kami. Kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, sekarang torang so di penghujung ibadah, torang semua tutup, dijemput semuanya bangkit berdiri, Laskar Kristus. Iya, torang menyanyi sama-sama, Aku Diberkati. Aku
Iya, sekarang terong semua berdoa tutup, dan untuk doa tutup akan dituntun oleh Adik Gail Dalegi. Pada Adik Gail dipersilahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Ya, sekarang terong ibadah so berakhir. Enci kasih ingat ulang agar torang tetap rajin cuci tangan. Kalau mau keluar kemana-mana harus pakai masker, dan tetap torang harus rajin berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya torang boleh dalam keadaan sehat dan kuat dan selalu diberkati. Oke, sampai jumpa di minggu depan di channel YouTube Anak Sekolah Minggu Gemim Nafiri Wilayah Bitung 1. Dadah, shalom semua.